Supposed to be doing next. Allah di kesempatan yang cerah ini ya. Hari ini Saturday night, harusnya saya ini malam mingguan ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengadakan interview debat atau debat lintas agama dengan Bang Rudianes sang debater, dengan jargonnya salam sang debater, berani bertanya, berani ditanya. Aku naikin langsung nih Bang Rudinya. Salam sang debater. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke. Gimana? Udah teknisnya Bang Rudi? Sudah. Udah muncul di tempatku. Sudah. Udah live belum punya Bang Rudi? Sudah. Udah oke. Oke, bisa kita mulai? Boleh sekali. Oke, teman-teman yang berbahagia yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, jadi pembahasan atau tajuk kita malam hari ini yaitu sebuah pembuktian ya, manakah yang benar-benar berasal dari firman Tuhan antara kedua kitab suci yang sama-sama kita imani, yakni Al-Quran dan Bible. Di sini saya akan membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar kitab suci yang berasal dari firman Tuhan. Begitu pula nanti ketika Bang Rudi memberikan sebuah pemaparan, Bang Rudi akan memaparkan hal tersebut. Tetapi di debat kali ini pastilah ada sanggahan. Karena kalau nggak ada sanggahan itu namanya bukan debat, tapi cipika-cipiki. Oke, sebagai mukaddimah atau pembukaan pertama, saya akan memaparkan ya, kenapa Al-Quran ini bisa disebut firman Tuhan. Dan tentunya kenapa umat muslim ini mengimani bahwa Al-Quran itu firman Tuhan. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, pertama-tama kita ini harus tahu Al-Quran ini diturunkan Allah kepada siapa. Nah, tidak lain dan tidak bukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Rasulun Ummi, kepada Nabi yang ummi yang tidak dapat membaca tulis melalui perantara malaikat Jibrilnya. Nah, wahyu pertama yang diterima Nabi SAW yaitu waktu dia di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 6. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Baca ya Muhammad, baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu dari seekor yang mirip lintah. Nah, dari wahyu pertama yang diterima Nabi SAW ini kita sangat takjub. Karena apa? Wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW yang pertama adalah instruksi kepada umatnya ini untuk membaca, untuk senantiasa belajar. Dan poin yang kedua, bahwa manusia ini menurut Allah diciptakan dari seekor yang mirip lintah. Kata alaq. Nah, kata alaq atau seekor yang mirip lintah ini menarik ya. Ketika Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu di padang gurun yang belum dijamah sekali oleh ilmu pengetahuan, sudah bicara tentang, gimana sih proses embriologi di dalam rahim manusia. Tidak mungkin Nabi Muhammad ini mengetahui bahwa manusia di dalam rahimnya ini seperti seekor yang mirip lintah, karena dia Nabi yang ummi. Nah, terus di abad kontemporer ini ada seorang profesor yang bernama Profesor Dr. Keith Moore, seorang ahli embriologi, melakukan sebuah penelitian dan hipotesis di mana dia ketika meneliti sesuatu dengan fair, meneliti proses embriologi di dalam janin manusia, ternyata apa yang ada di dalam kandungan janin atau embrionya itu seperti seekor yang mirip lintah. Ketika Profesor Dr. Keith Moore menemukan sebuah penelitian itu, lalu ada seorang Muslim menyodorkan ayat Al-Quran, yakni wahyu pertama yang diterima Nabi SAW, yang dimana 1400 tahun yang lalu sudah membicarakan tentang sains modern. Profesor Dr. Keith Moore takjub. Karena apa? Ini tidak mungkin berasal dari Tuhan. Karena 1400 tahun yang lalu itu belum terjamah sesuatu yang modern. Apalagi di tanah Arab, di zaman jahiliyahnya. Tidak mungkin Nabi Muhammad bisa bicara sedemikian itu. Itu sebagai pembuktian bahwa Al-Quran itu berasal dan benar-benar firman Tuhan. Karena 1400 tahun yang lalu sudah membicarakan sesuatu saintifik yang diterima akal sehat dan dikonfirmasi oleh abad kontemporer ini. Lalu pembuktian apa lagi? Di dalam Al-Quran itu terhimpun beberapa aspek, yakni ada komitmen dari Allah, perintah, terus larangan,
lalu terus nubuatan di masa depan, dan lain-lain. Nah, untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu berasal dari firman Tuhan, kita harus lihat ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, yakni isinya, yang dimana di zaman modern ini bisa terkonfirmasi, yaitu tentang sains. Al-Anbiya ayat 30, Allah menegaskan bahwa langit dan bumi ini, galaksi, jagat raya, Bima Sakti, Andromeda, dan lain-lain, itu dulunya satu kesatuan yang padu, saudara-saudaraku. Lalu dipecahkan. Loh, Nabi Muhammad, kalau ini benar-benar dari Nabi Muhammad, bukan firman Tuhan, kok bisa Nabi yang umi mengarang hal yang mustahil itu hal yang wow? Tentu saja tidak, karena Nabi Muhammad dulu itu kegiatannya berdagang, jualan, mengembala kambing, berdagang. Tentu saja tidak. Nabi Muhammad tidak mungkin bicara tentang mukjizat, tentang sains yang sangat dahsyat itu. Nah, untuk membuktikan, lalu dari siapa? Tentunya dari Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, sang khataman nabiyina, selama 22 tahun, menjelang 23 tahun. Loh, lalu abad 19, kita mundur 100 tahun ke belakang, ada seorang ilmuwan yang difabel, namanya Stephen Hawking. Dia mengutarakan sebuah, gimana sih jagat raya ini ada, yang dimana disebut teori Big Bang. Dulunya jagat raya ini, bumi, langit, galaksi, Andromeda, satu kesatuan yang utuh, lalu ya dipecahkan. Al-Anbiya ayat 30 sudah mengatakan hal itu. Dan ini terkonfirmasi bahwa Al-Quran ini tidak pernah bertentangan dengan sains modern. Karena apa? Tidak mungkin ya Nabi Muhammad, Nabi yang umi, sudah bicara tentang itu. Nah, lalu tentang sains lagi. Dimana seorang peneliti asal Filipina, saya lupa namanya, itu mengatakan bahwa sidik jari manusia itu seluruh dunia, all of people itu berbeda. Di abad kontemporer itu mengatakan itu. Nah, ternyata Al-Quran 1400 tahun yang lalu yang belum terjamah sama sekali tentang ilmu pengetahuan itu sudah mengatakan hal yang demikian itu. Termaktub di dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Bahwa fingerprint ini yang dimana kita kalau memegang sebuah handphone kita bisa klik, klik, klik. Itu tidak ada yang sama. Entah saya Bang Rudi, ini fingerprintnya pasti berbeda. Al-Quran mengatakan yang itu. Lalu bicara tentang yang lain sebagai pembuktian, yakni syair-syair yang termaktub di dalam Al-Quran. Ketika zaman Rasulullah Muhammad SAW di tanah Jazirah Arab itu banyak penyair-penyair hebat. Banyak penyair-penyair hebat dengan langgam yang luar biasa. Ketika Al-Quran turun kepada seorang nabi yang ummi, para penyair-penyair itu terkejut dan terngongok. Karena apa? Kehebatan-kehebatan syair Al-Quran itu tidak mungkin dihasilkan oleh seorang nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis. Sebagai contoh syair Al-Quran, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insana, Allamahul Bayan. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Orang musuh-musuh Nabi di tanah Jazirah Arab dulu yang suka menjual syair-syairnya karena syair-syairnya dia rasa bagus, terkejut dengan keindahan-keindahan syair Al-Quran yang tidak mungkin dikarang oleh seorang nabi yang ummi, dan itu mustahil. Dan itu mungkin penghantar dari saya sebagai pembuktian bahwa the Holy Quran really from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you, itu opening statement dari saya. Silahkan Lair Rudi. Oke, terima kasih. Sekarang giliran saya. Kalau saya sederhana saja, bahwa saya mengatakan bahwa kitab suci yang kami imani berasal dari Tuhan, ya kan? Kenapa saya katakan demikian? Karena hanya di dalam Bible lah, dengan berani dan gamblang Tuhan mengatakan bahwa dialah pencipta langit dan bumi, dan proses penciptaannya diurutkan. Kemudian, setelah itu diurutkan, maka ada kisah manusia. Mulai dari manusia pertama, anaknya siapa, terus keturunannya siapa, sampai manusia-manusia zaman akan datang. Dijelaskan di situ. Ini amat sulit sekali dinalar oleh manusia. Kenapa? Karena ketika pada masa penciptaan manusia belum dikenal tulisan, ya, dan ini ribuan tahun kemudian ternyata silsilah itu setelah diurutkan tidak ada yang meleset dan benar, ya. Ini sangat juga berani Alkitab itu menjelaskan silsilah. Apabila melenceng sedikit, artinya kebenarannya tidak ada, ya. Kemudian yang berikutnya
kitab suci itu merupakan kitab suci yang terurut sistematis, ya, bahwa dimulai dari proses penciptaan sampai nanti penglihatan daripada Yohanes Wahyu mengenai hari akhir. Jadi lengkap semua dibuat. Di dalam Bible itu tidak hanya ditulis misalnya kitabnya namanya Taurat, tetapi disebutkan ini loh kitab Taurat itu Injil. Ini loh Injil itu misalnya kan kitab Musa Mazmur, ini loh Mazmur itu. Jadi dia tidak hanya berupa kalimat yang tidak mengandung isi. Itu bukti bahwa Tuhan kami yang menurunkan semua firman itu. Tetapi andai kata di Bibel dikatakan Taurat tapi isinya nggak ada, saya curiga bahwa Tuhan saya bukan menurunkan kitab Taurat tersebut. Masa Tuhan tidak mengerti apa isi kitabnya sendiri? Jadi tidak mungkin. Dan mungkin Tuhan kami juga akan seperti pembelaan diri. Dia juga akan mengatakan bahwa kitab Taurat itu sudah diubah-ubah sehingga tidak ada di dalam Bible. Tetapi tidak demikian. Kitab Taurat ada di dalam Bible, kitab Injil ada di dalam Bible. Itulah kitab yang maha sangat amat sempurna. Ya, tidak ada satupun kalimat untuk membela diri. Nah, kemudian setelah Yesus naik ke surga, maka berjalanlah para rasul. Dan kisah-kisah pekabaran Injil para rasul yang dituntun oleh Roh Kudus juga dituliskan di dalam Bible itu. Sehingga dunia bisa menguji bahwa apa yang tertulis itu ada dan pernah terjadi. Ya, andai kata sesuatu itu tidak pernah terjadi, ya mungkin akan terjadi yang namanya kebohongan dan saya pun mungkin akan meragukan. Kepercayaan saya mungkin sudah mulai baling, demikian ya kawan-kawan. Nah, kemudian yang berikutnya, nubuatan-nubuatan di dalam Bible ini itu kan diucapkan ribuan tahun. Ribuan bahkan mungkin puluhan ribu tahun ya. Dan zaman sekarang itu terjadi dan zaman nanti juga terjadi. Ya, ini sangat hebat. Tidak mungkin orang bisa melihat jauh ke depan, ya. Tetapi itu memang Tuhan yang menuliskan, Tuhan yang mengilhamkan sehingga orang-orang bisa melihat. Dan hebatnya Bible, sebelum Bible ini ditutup, Rasul Petrus sudah mengatakan, ya kan? Apabila nanti di hari nanti 2 Petrus 2 ayat 4 ada orang bertemu dengan malaikat di dalam gua, itu adalah iblis, bukan malaikat. Dan juga dikatakan malaikat itu menyamar menjadi malaikat terang, itulah iblis. Itulah sebabnya orang-orang yang mendapatkan atau mendengarkan nabi palsu, mereka akan menyangka dan mengira bahwa mereka itu bertemu dengan malaikat sungguhan atau malaikat terang. Tetapi itu ternyata malaikat yang menyamar-nyamar. Dan dia juga membawa berita, namanya juga menyamar jadi malaikat terang. Seolah-olah ucapannya itu adalah berasal dari Tuhan dan itu adalah malaikat terang ya. Ternyata tidak. Dia adalah malaikat kegelapan dan dia adalah setan-setan atau iblis-iblis itu ya dan kawan-kawannya. Itulah hebatnya Bible. Jadi ratusan tahun sebelum ini terjadi sudah dinubuatkan ya bahwa akan datang nabi-nabi palsu katanya. Dan nabi-nabi palsu itu dibilang di Galatia itu ya, apabila ada yang mengabarkan Injil berbeda dengan apa yang kami ajarkan, sekalipun itu malaikat, ya kan, terkutuklah dia. Dan rasul juga katanya, tapi Injilnya berbeda dengan kami ajarkan, itu terkutuklah dia. Maka betul terkutuklah, malaikat itu terkutuk, dan rasul yang mengaku rasul itu juga terkutuk, sehingga dia mati kena racun. Ya, matinya tidak orang genah lah orang apa bilang, dia tidak mati secara terhormat ya. Jadi sorry kawan-kawannya, ini ada biniku dan ada ini anak Pak Pendeta kemarin. Saya lagi cerita orang itu. Ya. Nah, jadi itulah kehebatannya Bible. Jauh-jauh hari sudah dijelaskan itu sehingga kami slow. Kalau ada orang memberitakan Injil, ya kami dengar. Ternyata berbeda dengan apa yang di dalam Bible.
kami nggak pusing. Langsung kami katakan, oh dia setan. Dia iblis. Ajaran setan-setan. Itulah sebabnya jauh hari 1 Timotius 4 mengatakan pada hari-hari nanti ada orang akan murtad. Dia ikut ajaran roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dan itu terbukti kawan. Ajaran setan-setan itu mirip kayak ajaran Tuhan, tetapi nggak sama. Semua diputar balikkan fakta itu. Bahkan beraninya ajaran setan-setan ini menuduh bahwa Bible itu sudah dikarang-karang lah, diubah-ubah. Padahal kalau kita tanya mana yang diubah, mana yang dikarang, nggak bisa ditujukan kawan. Itulah ajaran setan-setan iblis. Tetapi kalau Bible mengatakan inilah yang benar, mana buktinya? Ini ada di dalam Bible semua kan? Jadi kami tidak capek-capek mencari. Kalau kami bilang, ya yang di dalam Bible ini Tauratnya asli. Mana buktinya? Ada di dalam Bible, ini Tauratnya. Ini Mazmurnya, ini Kidung Agungnya, ini Injilnya, semua ada. Ya, itu yang membuat saya yakin bahwa Alkitab adalah kitab suci yang berasal dari Tuhan. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan Guldian. Thank you. Suaraku gimana lah? Jelaskan ya. Kedengaran. Oke, nah mungkin kita masuk sesi sanggah-sanggah dan saya akan membuat kesepakatan saya boleh bicara tentang Bible, Lerudi demikian boleh bicara tentang Al-Quran dan kita saling menjawab. Gimana? Boleh. Tetapi kalau ditanya dari Al-Quran, dijawab dulu dari Al-Quran baru bicara Bible ya. It's okay. Oke. Thank you Lerudi ya, atas pemaparannya ya. Jadi saya ulangin sekali lagi tema yang sudah kami sepakati. Kan kemarin Lerudi menawarkan sebuah tema perspektif kebenaran menurut dua agama dan sekarang temanya yaitu manakah yang benar-benar berasal dari firman Tuhan, Al-Quran atau Bible. Nah, tetapi sayangnya pemaparan yang saya dengarkan dari Lerudi ini tidak menjelaskan, tidak membuktikan bahwa Bible ini firman Tuhan, tetapi gini loh. Oke, thank you. Saya mencoba mengomentari dulu ya. Lerudi bilang, oh firman Tuhan itu sistematis ya. Kalau sistematis novel berseri itu juga sistematis. Nah, yang ingin saya tanyakan singkat nih. Nah, menurut Lerudi, kan Bible ini sangat banyak. Kan Bible firman Tuhan itu 73 kitab atau 66 kitab Lerudi. Silakan mungkin singkat dulu. Oke, saya akan jawab. Terima kasih. Baik yang 73 maupun 66. Yang 66-nya itu memiliki kesamaan. Sisanya itu kan tergantung daripada genomnya masing-masing. Tetapi itu tidaklah dikatakan bagian dari firman Tuhan secara keseluruhannya, tetapi misalnya dibilang hasil konsili, hasilnya segala macam. Dan itu memang termaktub di dalam kitab suci. Mungkin kamu mau mengatakan Katolik atau Protestan, ya. Bahkan sekarang ada kitab sucinya orang Protestan, di belakangnya itu lagu-lagu. Bukan berarti lagu-lagu itu bagian dari Bible, itu tidak, untuk menghemat tempat dan orang membawa tidak banyak buku dibawa, ya. Cukup dibawa satu buku, di dalamnya sudah ada almanak, sudah ada lagu-lagu dan yang lain-lain, ya. Kalau kamu belum pernah lihat, nanti minta sama orang AKBP ya, bahkan almanak di belakangnya itu ya. Dan udah ada, kan saya pendeta lah ya. Wis, dirimu pendeta? Oh iya, pendeta Abednego ya. Iya, lanjut. Oke. Nah, dari situ kalau menurut saya tidak ada yang bermasalah di situ. Nah, kemudian enggak tuh the point aja lah. Itu yang merupakan firman Tuhan itu 66 kitab atau 73 kitab. 66 kitab kan dipegang oleh umat Katolik. Umat Katolik meyakini bahwa 100% 66 kitab itu firman Tuhan. Begitu pula ya, Protestan juga Katolik mengatakan 73 kitab. 73 itu kitab firman Tuhan. Nah, menurut lo yang mana? Biar aku bisa membahas lebih lanjut yang harus kubahas. Kan sudah aku bilang 66 itu sama. Ya sudah, kamu harus mengerti itu. Nah, sekarang sistem kita aku bisa juga bertanya balik sekalian. Nanti kamu menjawab sambil bertanya. Oke, sekarang saya mau bertanya balik kepada. Oh, sabar Lai. Mungkin ini dihabiskan sesiku bertanya kepada Lai. Nanti Lai bertanya kepada aku balik. Ini aku belum menemukan jawaban yang klimak. Ya. Nah,
Jadi gini, Berarti dirimu bertanya berapa menit? mungkin 10 menit lah sambil menjelaskan lalu bertanya kepada Lay. Sekarang 20.15 waktu Indonesia Barat. Gimana? 20 menit. 20.15 di sini. 20 menit aja kau bertanya sama. 20 menit kau bertanya sama aku ya. Ya, maksudku Oke. 20 menit kau bertanya terus-menerus sama aku jawab. Ya, sekarang 10 menit aja, 20 ganti-gantian. 21 kita 10 menit bilangnya, aja. jadi 41. 10 menit aja lah, ganti-gantian. Gini kan masih Ya, takut silakan. gini. Itu rame di rumah lah, tolong di mute dulu. Ada noise. Ya, silakan. Oke, nah kan maksud aku gini lah, kan yang kita bahas ini manakah kedua kitab suci ini, Al-Quran atau Bible yang merupakan firman Tuhan. Al-Quran jelas, kami umat muslim menganggap 114 itulah yang merupakan 100% firman Tuhan. Tadi di pemaparan ini sudah saya sebutkan. Nah, sedangkan Bible sendiri ini terbagi-bagi. Nah, saya harus membahas yang mana untuk menghadapi Rudi. Tolong pilih satu yang itu benar-benar firman Tuhan. Atau apakah yang 66 kitab, atau 73 kitab, atau yang 88 kitab seperti ortodok. Biar saya bisa pas gitu panahan saya. Silakan Lay. Loh. Kalau 66 saya bahas yang 66. Ya. Kalau Kamu kan 73 sudah- nanti saya bahas yang 73. Kamu kan sudah tahu bahwa saya dari tadi bilang 66. Oh, oke. Thank you. Oke, Ya. thank you. Jadi 73 kitab itu atau 7 kitab Katolik itu menurut Lay Rudi bukan firman Tuhan. Mohon maaf ya untuk saudara-saudaraku Katolik. Nah, Saya sekarang- tidak bilang begitu. Sebentar. Saya tidak bilang Oh. begitu, Goldian. Kamu kan menyuruh saya memilih mana yang mau kita bahas. Saya Oke. bilang yang 66. Tidak Berarti ada saya 7. bilang yang 7 bukan. Tidak ada saya katakan yang 7 bukan firman Tuhan. Tidak ada saya katakan Tapi itu. 7 itu juga firman Tuhan. Tidak ada saya katakan itu. Loh, Kau meminta lawan- saya membahas. Oke. lawan- Sekarang gini, kita lawan bahas yang dialog. ketiga. Ya, Ayo, lawan kita dialog bahas pendeta yang Abednego kan Lay Rudi. Nah, sebagai Ya, lawan makanya- bicara, saya perlu konfirmasi. Betul. Oke, kita bahas yang Abednego. 73 ya, boleh ya? Goldian, kamu kan Oke. bertanya mana yang mau kita bahas. Saya bilang yang 66. Oh. Silakan, jangan kau Oke. bilang wah ternyata sana tidak ada aku bilang gitu. Kamu Oh, bertanya oke. mana yang mau kita. Oke. 66, silakan. Oke. Walaupun secara implisit itu merupakan sebuah pembuktian bahwa oke lah, whatever. Nah, sekarang aku ingin bongkar-bongkar Bible ya. Nah, kalau kita bicara Bible, Bible ini dibagi menjadi 2 bagian. Ya, saudara-saudaraku yang kukasihi. Dan tentunya pendeta Abednego ini lebih paham Bible dibanding sang debater Bro Rudi. Nah, Bible yang pertama adalah the Old Testament. Atau dalam bahasa Ibrani itu Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Dan tanahnya orang Protestan dan Katolik itu beda jumlah. Yang kedua adalah The New Testament atau Brit Hadasa yang berjumlah 27 kitab. Yang keempat kitab ini disebut Injil kanonik dan 23 kitab lainnya itu ada surat-surat. Surat Paulus itu 14 surat ya. Nah, saya akan merujuk kepada New Testament ya. Kalau kita bicara New Testament ini dikanonisasikan berdasarkan manuskrip tertua. Kalau kita bicara manuskrip tertua, sebagai seorang akademisi pendeta Abednego pasti akan menggunakan sebuah data, yakni akan merujuk kepada Codex Sinaiticus sebagai manuskrip tertua kisaran abad 3 Masehi. Nah, tetapi kalau kita lihat sekarang ya, kawan-kawanku. Nah, di dalam Bible ini yang diimani 66 kitab ya, kitabnya Lay Rudi yang 7 kitab entah masih ambigu ini lengkap. Dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 ini ayatnya lengkap. Dan ini menurut para pakar Bible Alkitab Indonesia ini diterjemahkan dari kodeks tertua, yakni Codex Sinaiticus. Nah, sekarang saya mencoba membongkar dan mengobrak-abrik atau mengkipasi dan membuka sebuah fakta. Ini adalah sebuah webnya orang Kristen, Goldian nggak memiliki web ini, Muslim juga tidak, tapi ini adalah Codex Sinaiticus. Kalau kita cek di dalam kitab Kejadian, Alkitab ini ya, terjemahan baru, Markus 16, nah, Markus 16 ini ayatnya lengkap, sahabat-sahabat, sampai ayat 20. Sedangkan di sini, di kodeks tertua, ya, selain ini tidak ada kodeks lagi.
Ini ayatnya cuma sampai 8. Loh, gimana ini 12 ayat? Dimakan kambing? Atau Roh Kudus yang mengilhami penulis Markus ini tidak bisa menjaga 12 ayat itu? Nah, lalu ini diterjemahkan dari mana? Itu pertanyaanku yang harus brother jawab. 12 ayat itu kemana? Nah, lalu yang kedua, ini di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, mana ya nontonnya? Sabar. Nah, di sini 1 Timotius 3 ayat 16. Ya, ayatnya cuma berhenti di sini doang. Di Estin. Ini ya, cuma ini doang, sepenggal. Tapi kalau kita cek di dalam sini 1 Timotius 3 ayat 16 ini ayatnya panjang. Padahal di Kodeks Tertua itu nggak ada loh. Dan ini sebuah hal yang lucu. Saya rasa Roh Kudus tidak mampu menjaga inerensi atau keterjagaan. Loh, ini panjang. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dialah telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dan lain sebagainya. Tetapi di Kodeks Tertua, ini cuma gini doang penggalan ayatnya. Mana tadi sudah saya tunjukkan. Cuma berhenti di Estin doang. Oh, ini Markus, sorry. Ini ya. Gak ada kepanjangan yang seperti ini. Nah, itu boleh dijawab. Nah, ayat yang panjang ini berasal dari mana? Nah, lalu yang ketiga sebagai pembuktian bahwa karena Bible atau orang Kristen ini tidak bisa hidup dari manuskrip. Kalau kita cek di dalam Yohanes 8, ini ada ayat yang dimakan tikus, kawan-kawan. Bahwa Roh Kudus yang mengilhami penulis Matius ini tidak bisa menjaga. Ini adalah bukti otentik dari sumber kekristenan sendiri. Yohanes pasal 8. Ini langsung dimulai dari ayat 12. Silakan cek. Ayat 1-nya sampai 11-nya nggak ada. 0. Ini ya, saya gedein. Nah, habis 52, langsung Yohanes 8 ayat 12. Ayat 1 sampai 11 itu mana? Tetapi ironisnya di sini, yang dimana Yesus itu kisah yang sangat baik, kisah perempuan yang berzina lalu disuruh merajam dan Yesus tidak jadi merajam. Ini ada di Bible ini. Nah, ini nerjemah dari mana? Sedangkan di Sinaiticus Vaticanus Alexandrinus ini tidak pernah ditemukan ayat ini, percakapan di dalam Bukit Zaitun. Nah, itu nanti bisa dijawab. Nah, saya akan melanjutkan lagi. Nah, lalu yang kedua yang akan saya bahas, ketika kita bicara tentang Bible, Bible ini terdiri dari beberapa aspek. Tadi yang pertama sudah saya jelaskan bahwa banyak ayat yang dimakan tikus. Bible sendiri ini berasal dari tulisan sejarah, tulisan para nabi, dan tulisan saksi mata. Dan itu banyak. Contoh puisi-puisi. Kalau kita merujuk kepada Perjanjian Baru yang diklaim sebagai kitab suci, Lukas ini menyatakan, saudara-saudara, di dalam Lukas 1 ayat 1, "Hei Theophilus yang mulia, aku menulis peristiwa ini dengan seksama." Pertanyaannya untuk Lerudi, apakah yang ditulis Lukas itu kitab suci? Jika iya, apakah Lukas mengerti kalau yang ditulis Lukas itu kitab suci? Thank you, silakan. Panjang kali. Oke, saya akan jawab. Dimakan tikus, kayaknya belum pernah dalam sejarah dibilang dimakan tikus ya. Kalau dimakan kambing ya ada kitab suci yang dimakan kambing, katanya terjaga, kambing pun memakan. Baik, saya akan jelaskan. Tetapi bisa jadi kitab suci itu dimakan tikus ada juga, tetapi bukan ibaratnya karena tikusnya doyan, tidak. Mungkin karena kitab itu sudah tua dimakan rayap pun ada ya. Nah, itulah sebabnya kalau kita HMC itu keluarkan tuh, jangan masuk-masukkan itu. Kita berdua masuk aja. Sendiri dia, masuk sendiri. Oke, lanjut lah. Lai, udah aku keluarin. Bisa masuk sendiri, gimana caranya masuk sendiri ya? Nah, ya. Jadi, kalau kita bicara kitab suci adalah satu hal yang lumrah. Ketika di buku A ternyata kurang, tapi salinan tua ya. Kemudian berjalan waktu ditemukan lagi. Wah, ini kayak gulungan laut mati, gulungan ini segala macam ditemukan di sana. Mungkin nanti ada ditemukan lagi, ya kan? Kita bilang kenapa tidak? Namun kalau ada nanti yang ditemukan lagi, mungkin para bapak-bapak gereja atau pengurus-pengurus gereja berkumpul lagi dan diuji dulu keabsahan
kitab-kitab itu, karena saya percaya tidak semua kitab itu bisa dikumpulkan. Hanya orang dungu dan tolol yang mengatakan bahwa kitab sucinya sudah dikumpulkan 100%. Bohong, nggak ada itu. Kenapa saya katakan tidak ada? Ya, namanya tulisan. Ya kan? Tulisan saat ini yang ditemukan, dia kan bisa dibukukan karena ditemukan yang tuanya. Yang tuanya ditemukan misalnya masih 8 ayat. Tiba-tiba satu hari nanti, katakanlah besok, ditemukan lagi sebuah kitab. Ya kan? Digali, ketemukan kitab. Kitab itu haruslah nanti diteliti dulu. Jangan-jangan kitab itu tidak berasal dari zamannya, tetapi dari zaman katakanlah ketika orang sudah mulai terjadi teknologi dari abad-abad ke-6, maka mulai melenceng-lencengkan isi kitab suci, maka terjadi yang namanya perbedaan-perbedaan itu. Bahkan kalau ada agama lain mengatakan mana yang benar, katanya kan, Injil yang terdapat di dalam Bible atau Injil yang terdapat di Al-Quran. Nah, itu juga menjadi dilema, ya kan? Seperti di Goldian bilang, mana yang benar, 66 atau 73? Sama juga itu. Mana yang benar, Injil di dalam Bible atau Injil yang di dalam Al-Quran? Kan demikian ya pokoknya. Nah, hal-hal seperti inilah kalau di dalam Bible sudah diantisipasi. Kami dalam diskusi ini saya tidak berbicara tentang sejarah atau penemuan kepurbakalaan, tetapi lebih kepada bicara intinya atau isinya. Kenapa itu dikatakan firman Tuhan? Kenapa tidak ya? Nah, inilah hebatnya Bible. Coba nanti saya share screen dulu ya. Nah, ini. Coba kamu bagikan share screen saya itu, Goldian. Nah, ini di Galatia 1 ayat yang 8. Dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, ayat ini manusia tidak akan mampu membuat ini. Kenapa tidak mampu? Karena ayat ini melihat ratusan tahun ke depan. Apakah terbukti? Terbukti. Menurut Alkitab kami ini, saya menurut Alkitab ya, bahwa ditemukan satu Injil baru lagi. Injil apakah itu? Injil yang terdapat di dalam Al-Quran. Tetapi isi Injil itu berbeda dengan isi Injil yang ada di dalam Bible. Kan demikian. Apa perbedaannya? Di dalam Bible dijelaskan bahwa Yesus disalib, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, bangkit, naik ke sorga. Ya kan? Tetapi di Injil yang ada di dalam Al-Quran berbeda. Maka kalau kami tinjau dari sudut Bible ini, karena Bible lebih dahulu lahir, Bible lebih dahulu ada, Bible lebih dahulu dibukukan, ya kan? Bahkan setelah Bible dibukukan, Al-Quran belum ada. Maka sesuai ayat ini, maka terkutuklah orang-orang yang menuliskan itu, termasuk malaikat, termasuk nabi. Kan kami di situ kan Rasul Paulus dan kawan-kawan. Ya, hebat sekali dia kawan Bible ini, berani mengatakan itu, terkutuklah dia. Ya kan? Dan hebatnya lagi, maaf ini Goldiannya, Bible mengatakan, dan apa namanya, orang Muslim mengakui bahwa Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat. Hebatnya Bible di situ. Malaikat yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad, bukan Tuhan langsung. Andai kata Allah langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad, maka ayat ini tidak masuk. Karena dikatakan di sana, sekalipun kami, atau sekalipun Rasul, atau seorang malaikat, tapi kalau dibilang Tuhan, tidak masuk di sana. Tetapi hebatnya Bible ini, sudah bisa dijangkaunya ratusan tahun ke depan, bahwa akan ada malaikat dari sorga, mengaku dari sorga. Ya, yang memberitakan kepada kamu satu Injil, diberitakan Injil itu, yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Luar biasa Bible ini, ya Goldian. Jadi sekalipun kamu bilang, menurut tikus-tikus yang kau bilang tadi juga dari sikus, saya bilang ya, saya tidak membahas dari situnya. Kenapa saya tidak membahas lagi dari situnya? Karena saya adalah orang yang sudah beriman
bahwa itu sudah di kanon. Tidak mungkin saya terbitkan lagi kitab suci baru. Dan adalah sah jika terjadi sebuah peristiwa. Hari ini kitab suci itu berisi 10 ayat. Kemudian ribuan tahun kemudian ditemukan lagi kitab-kitab baru. Kan belum semua digali. Belum semua tanah itu dibuka. Itu adalah yang betul-betul dari Tuhan. Kalau yang enggak dari Tuhan, dalam sekejap bisa jadi penuh. Tidak ada lagi yang lain katanya. Itu satu kebohongan. Tidak mungkin tidak ada yang lain kalau betul-betul itu dituliskan. Ya, dan mengujinya sudah saya sebutkan tadi. Bahwa cara mengujinya itu enggak sulit. Buka ayatnya, buktikan benar enggak terjadi sekarang. Terbukti kawan. Jika ada yang memberitakan Injil berbeda dengan apa yang kami beritakan, terkutuklah dia. Dan betul terkutuk kawan. Ya. Ada kemarin yang di Bandung ya memberitakan Injil juga lain, terkutuk katanya, ditangkap polisi dia. Ada juga yang memberitakan Injil lain, terkutuk, mati terracun dia, terkutuk sekali. Matinya mengenaskannya karena dia sok-sok memberitakan Injil yang lain. Itulah sebabnya saya tidak berani memberitakan Injil yang lain. Oke, Golian, itu jawabannya. Lanjut, silakan. Oke, thank you Lai ya. Jadi pembahasan kita sekali lagi saya ingatkan pembuktian dari dua kitab suci ini manakah yang benar-benar firman Tuhan. Al-Quran atau Bible yang 66 kitab, 73 kitab atau 88 kitab. Tetapi Lerudi mengkonfirmasi bahwa yang merupakan benar-benar firman Tuhan itu Bible yang 66 kitab. Nah, kita tidak bisa menghindar dari sebuah data akademis, sebuah data yang disajikan, sebuah data yang kredibel. Nah, kita bicara tentang Bible, saya mohon maaf ya, saya sudah lama sedikit meneliti tentang Bible. Nah, ini di Perjanjian Baru, di manuskrip tertua itu banyak ayat-ayat yang hilang. Yang dimana manuskrip tertua itu sebagai fondasi kokoh bagaimana Bible saat ini, King James atau terjemahan baru itu bisa berdiri. Itu ingat, silakan cek di Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrianus atau Washington itu banyak manuskrip tertua. Di manuskrip tertua banyak ayat yang hilang. Itu ribuan ayat. Sebagai contoh, kalau kita merujuk kepada manuskrip tertua, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang disebutkan Majahanim, itu di King James sama di terjemahan baru dikatakan, and there are 3 bear witness in heaven, the Father, the Holy, the Son, and there are 3 are one. Sebab ada 3 kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan there are 3 are one. Para pakar Bible, dokter biblical study dan profesor Bible kekristenan itu mengakui ternyata di dalam manuskrip tertua ayat itu tidak ada. Itu baru diselipkan di Textus Receptus pada abad 15. Jadi ada sebuah interpolasi, ada sebuah penambahan korupsi di dalam Bible itu. Apakah hal yang sedemikian itu bisa dikatakan sebagai firman Tuhan? Tadi juga saya sudah ungkap bahwa di dalam manuskrip tertua yang menjadi fondasi kokoh berdirinya Biblos itu sendiri, di dalam Injil Markus pasal 16 itu cuma berhenti pada ayat 8. Tetapi di King James Version, di terjemahan baru itu sampai ayat 20. Pertanyaannya, loh, itu berasal dari manuskrip yang mana? Karena apa? Kekristenan ini tidak bisa hidup, kitabnya tidak bisa hidup, maksud saya, tanpa adanya manuskrip Papyrus, P7, P16 dan itu tidak pernah ditemukan. Dan lagi-lagi menurut para scholar kekristenan, ayat itu New Age baru saja ditambahkan sekitar abad 15. Lalu Matius 17 ayat 21 itu kosong, ayatnya hilang, dimakan kambing. Lalu Matius 8 ayat 18 ayat 11 maksud saya, itu di manuskrip tertua itu juga kosong. Dan sekali lagi pembahasan kita adalah pembuktian bahwa mana sih yang firman Tuhan. Nah, tapi Rudy belum sampai ke situ karena pendeta Abednego yakin pendeta Abednego lebih paham Bible dibanding Rudy. Nah, pertanyaan kedua, mungkin saya minta tolong bacakan sebuah ayat dari saya ya. Kan Bible ini merupakan kitab suci Rudy. Saya minta tolong bacakan sebuah ayat. Saya share screen. Wah. Ini tolong bacakan Yeskiel 1 sampai 3 Rudy di hadapan para penonton. Ini di live saya 600 yang tonton dan mungkin di Rudy tembus 1000. Tolong bacakan.
Datanglah firman Tuhan Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawannya yang dipegang-pegang. Terus apa yang salah? Sekarang ayat 20 Lai. Saya minta tolong bacakan kitab suci Lai. Sebentar, Yeskiel ya, biar lebih gampang, mataku nggak bisa melihat situ. Yeskiel berapa tadi? 23 ayat 20. Tadi 1 sampai 3 udah dibacakan. Yeskiel berapa? Yeskiel pasal 23 ayat 20. 23. Nah, ayat 20. Bentar ya. Ayat 20. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Allah, memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu. Oke, cukup Lai. Cukup. Tetapi sungguh aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu. Terus apa lagi yang mau dijawab situ? Oke, thank you. Ya. Nah, saya harap ketika Lerudi membacakan ayat itu, tidak ada anak Lerudi yang masih kecil atau di bawah 18 tahun yang di sekitar Lerudi. Karena ketika Lerudi membaca ayat itu, maka akan mengganggu psikis anak Le. Dan itu bukti menurut The Ghost bahwa Bible ini berbahaya karena mengandung ayat-ayat pornografi. Nah, pertanyaan saya, apakah ayat pornografi itu disampaikan oleh Tuhan dan merupakan firman Tuhan? Silakan Lai. Oke, terima kasih. Ya. Ketika Tuhan berfirman, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa asli. Ketika membilang payudara atau buah dada atau susu, ya itu artinya. Dan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Orang Indonesia pun lain tidak mau membuat itu bahasa itu menjadi bahasa halus. Contohnya dikatakan buah dada atau yang sejenisnya. Kenapa? Kalau diperhalus artinya sudah terjadi yang namanya kontaminasi. Karena ketika Tuhan berfirman adalah sejujur-jujurnya, sebentuk-bentuknya. Karena pada zaman itu belum ada penghalus bahasa. Oke? Contoh, ketika Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, engkau telanjang. Maka konotasi orang yang mendengar itu ada 2 jenis. Orang yang pertama yang otaknya memang kotor, dia langsung membayang telanjang itu bagaimana ya, kelaminnya begini, bukono, begini, bono. Tapi orang yang normal, dia tidak melihat ketelanjangannya itu secara detail, sampai kelamin-kelaminnya. Tetapi di otak dia bahwa mereka tidak berbusana, titik. Nah, sekarang, tolong kau share screen Yeskiel 23 tadi, biar aku jelaskan kepada kamu. Ya. Oke. Nanti kita lihat kamu golongan orang yang mana. Apakah orang yang memang di kepalamu isinya kotoran, atau orang yang satu lagi, ya memang telanjang hanya mengerti bahwa itu adalah tidak berbusana. Ya, punyaku udah share screen. Punya Lai. Oke. Iya dong. Sorry. Kan lebih gampang. Ya, oke. Ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama orang yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya adalah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola maupun ialah Samaria. Dan Oholiba ialah Yerusalem. Artinya ini sebuah perumpamaan. Paham ya? Yang satu adalah Samaria, yang satu adalah Yerusalem. Ya. Paham ya? Tuhan mengatakan perzinahan di sini adalah apa? Siapa yang menyembah Tuhan tiba-tiba dia menyembah juga Allah orang lain, itu namanya zina bagi Tuhan. Jadi ayat ini menjelaskan perzinahan bukan oleh individu, tetapi oleh satu kaum, atau satu suku, atau satu bangsa, atau satu daerah, Samaria dan Yerusalem. Paham ya? Bukan individu. Maka saya bilang tadi, kamu tergolong orang yang mana? Apakah orang yang di kepalamu memang berisi kekotoran, sehingga kamu lihat ayat 1-3 kamu penggal,
ayat 4 tidak kamu baca sampai ayat 5 dan seterusnya baru kamu penggal lagi. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab bahwa malaikat terang menyamar. Ya, itu iblis. Masuk dia ke dalam hati orang-orang itu yang dibukakannya ayat 1 sampai 3. Karena dia ingin mematahkan bahwa itu bukan dari Tuhan. Justru ayat 1 sampai 3 itu dari Tuhan. Karena Tuhan dia yang pencipta segalanya. Suka-suka dia berfirman mau ngapain? Suka-suka dia. Mau dia dibilang buah zakar seperti keledai, siapa yang melarang? Tuhan. Dan dia tidak akan menggunakan EYD. Kalau di Indonesia kan EYD 1972. Karena bahasa saat itu belum mengenal grammar lah, sintaks ini segala macam. Tidak ada itu. Belum ada. Jadi bahasa dasar itulah yang diucapkan. Dan lain pun menerjemahkan menggunakan bahasa dasar. Tidak menggunakan yang namanya bahasa-bahasa yang sudah diperhalus ya, menggunakan gaya bahasa. Enggak. Ya, itu sangat berbeda sekali. Nah, jadi jelas bahwa di situ intinya adalah otak kita yang kotor, kita potong ayat itu demi memuluskan atau menjatuhkan kitab suci ini. Ternyata kita nggak kuat. Ayat 4 menjelaskan Samaria dan Yerusalem. Itu bukan manusia Samaria itu. Dan Yerusalem bukan manusia, tetapi sebuah wilayah. Ya. Dan bagi Tuhan, berzina itu bagi Tuhan, orang Yerusalem misalnya disuruh berbakti kepada Yahweh. Tetapi tiba-tiba mereka pergi ke Baal atau kepada Allah lain. Itulah sebabnya ya, bahwa Bible ini betul dari Tuhan. Tidak akan pernah dikatakan Musa menyembah Tuhan orang Arab. Tidak akan ada itu. Buka seluruh kitab suci Taurat itu. Tak akan ada sedikit pun Musa mengatakan, ya Allah SWT. Tak ada itu. Itu Bible hebatnya. Sudah digariskannya. Agar nanti yang disembah Musa Tuhan orang mana lah? Tunggu dulu, kan giliranku, slow aja. Iya. Nanti giliranmu ada. Oke, maaf. Iya. Oke. Ya. Jadi Alkitab itu sudah menggariskan bahwa Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu difirmankan kepada Musa, hai Musa, aku adalah aku. Aku adalah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga orang Yahudi tidak akan pernah mendengar akulah Tuhannya Abraham, Ismail, Kedar. Tak ada itu. Buka di Bible itu tak sebutkan, tidak ada satu kalimat pun di dalam itu dikatakan akulah Allah Abraham, Ismail, Kedar atau Nebayot. Tak ada, enggak ada. Kenapa? Tuhan tahu akan terjadi perselisihan. Ini hebatnya Bible ini. Maka dia membuat sebuah garis, ini loh garisku. Itulah sebabnya, baik di Bible maupun di Al-Quran, tidak sedetik pun Allah SWT yang dalam Al-Quran, atau Yahweh yang di dalam Bible, atau Elohim, berada di tengah-tengah umatnya Ismail. Tidak ada sedikit pun itu. Tak ada. Sekalipun dia benci terhadap Israel, dia tetap hadir di sana di tengah-tengah itu, membimbing bangsa itu, menjaga bangsa itu, mengawal bangsa, bahkan menghukum bangsa itu. Itu hebatnya. Kalau kita mau bicara, ya Al-Quran harus berani dong. Mengatakan ada garis keturunan Ismail yang didatangi Allah SWT dan diam di antara mereka. Ketika mereka kesusahan, Allah SWT menolong. Ternyata nggak ada, baca Al-Quran. Nggak ada. Nabi Muhammad lah keturunan daripada Ismail, katanya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Silakan Goldian kalau ada sanggahan lagi. Oke, mungkin terakhir itu tadi belum dijawab. Yang tadi sebenarnya saya menanggapin sedikit ya. Yeskiel 23 itu tidak bicara tentang perumpamaan, tetapi sejarah yang diceritakan Elohim atau Yahweh Tuhan lain dengan bahasa yang sungguh wow. And I don't care about this. Dan otakku coba nyanyian ya, itu bukan sebuah perumpamaan. Oke. Saya screen lagi. It's okay. Oke. Saya jelaskan lagi ya, biar kamu paham. Tinggal share screen aja gambarku. Punya aku aja, lihat aja di bawah. Enggak, punya aku aja ya, biar kita fair. Ya, di sini dikatakan, aduh, tanganku. Oke, baca.
Ayat 4, sebentar aku dulu. Ayat 4 sudah dijelaskan, Ohola ialah Samaria, Oholiba ialah Yerusalem. Artinya ini perumpamaannya. Dan Ohola berzina sedangkan ia aku punya. Ya, ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Ya, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati, penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng pasukan kuda. Ia melakukan persundalan dengan mereka. Semua orang Asyur dipilih. Apa mampu satu orang memilih semua orang Asyur? Enggak kan? Lanjut. Ini lanjut. artinya, nah, ia menajiskan dirinya dengan semua orang tanpa terkecuali. Kepada siapapun ia birahi dan dengan berhalanya. Sudah. Untuk apa saya lanjutkan? Sudah dijelaskan di sini. Berhalanya. 8. Ia tidak meninggalkan persundalannya dilakukan sejak di Mesir. Sejak di Mesir orang Samaria dan Yerusalem itu bersundal menyembah Allah-Allah orang Mesir. Oke, ya itu juga ada sebuah fakta bahwa ada seorang sosok yang bernamanya Ohola dan Oholiba melakukan hal itu. Untuk teman-teman saya syarat jangan menamakan anaknya Ohola atau Oholiba. Nah, sekarang pertanyaan satu yang belum Lairu dijawab. Nah, yang ditulis Lukas itu firman Tuhan atau sejarah, catatan sejarah, bukan Lukas 1 ayat 1. Lukas 1 ayat 1, bentar ya. Ya, Lukas 1. Di Mukodimah. Oke, sekarang saya jawab dulu sebentar. Kalau kau mau melihat Ohala Ohila itu apakah asli atau tidak, kau cari siapa nama bapaknya. Kalau kau bisa menemukan nama bapaknya, bagus. Karena kalau di dalam Bible itu, kalau memang itu asli, disebutkan nama bapaknya. Bentar ya. Lukas berapa? Lukas 1 awal itu kan Lukas menjelaskan kenapa dirinya. Nah, yang ditulis Lukas itu firman Tuhan atau apa itu? Silahkan. Ya. Maka kalau kamu tanya kepada saya apa isi Bible, kan itu isi Bible itu namanya. Saya dari dulu tidak berubah sampai sekarang. Selalu mengatakan, Bible berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Paham ya? Oke. Di dalam Bible itu firman Tuhan ada dan manusia mengikutinya. Ke Lukas saja yang ditulis Lukas itu apa? To the point aja firman Tuhan atau apa itu? Lukas 1. Iya, kamu harus tahu dulu dasar saya berbicara. Sudah? Iya, baru kalau pendeta Abednego paham Bible ya. Enggak, Abednego enggak paham. Dia. Silakan share screen. Ya, share screen Lukas 1. Oke, punya Lai atau punya aku nih? Bebas, punya aku aja lah langsung. Oke. Sudah aku buka. Oke. Ya. Nah, yang mau kutanyakan di sini, yang mana yang bukan firman Tuhan? Kutanya. Lukas 1 ayat 1, Lukas 1 paling awal. Lukas ya, 1 itu kan ayat Lukas 1. memberikan sebuah penghantar. Ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Sudah. Maka kau masukkan definisi yang Oke. Belum sampai ayat 5 lah biar kita tahu. Ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dalam pelayanan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat tunggu dulu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Yuda adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun bernama Elizabeth. Terus yang kau tanyakan apa? Nah, ayat 3 itu yang dibukukan Lukas, yang ditulis Lukas itu firman Tuhan atau apa, Lai? Kamu ingat definisi yang saya bilang di awal? Kalau kamu tanya saya, apa definisi Bible itu? Apa isi Bible itu? Dari dulu saya tidak berubah. Bible itu berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Maka yang kau baca itu adalah kisah. Loh, yang ditulis Lukas itu apa? Antara firman Tuhan dan sejarah dan kisah manusia itu dua aspek yang berbeda. Aku ingin jawaban yang to the point, kan pertanyaanku singkat. Tidak, sebentar. Tidak bisa terlepas firman Tuhan itu dari kisah manusia yang mengikutinya. Gak bisa. Adalah satu kebohongan. Kau jangan jawab dulu, aku menjelaskan. Satu kebohongan jika Bible itu isinya 100% firman Tuhan. Bohong.
Kenapa katakan bohong? Karena tidak ada kisah yang mengikutinya. Yang benar itu adalah firman Tuhan di Taman Eden. Apabila engkau memakannya, engkau akan mati. Itu firman Tuhan. Kemudian ada kisah manusia yang mengikutinya. Kisahnya apa? Datang si iblis. Datang manusia. Digoda iblis. Itu kisahnya. Ikut terus dia. Sehingga ada percakapan iblis di dalamnya. Ada percakapan si Hawa di dalamnya. Ada percakapan si Adam di dalamnya. Paham ya? Dan itu berlanjut terus. Ya. To the point aja yang ditulis Lukas di Injil Lukas ayat 1, Injil Lukas pasal 1 ayat 3 itu apa? Lukas kan memberi sebuah penekanan loh. Ini gue lagi apa? Itu yang ditulis Lukas itu apa? Firman Tuhan atau sejarah? Misal nih Goldian hidup di zaman Lukas, lalu aku menulis hal yang seperti Lukas, itu tulisanku itu apa yang aku tulis lah? Firman Tuhan atau apa? Penonton ini rindu ini dia aku 700 penonton dan delay 1000 penonton. Ya. Jutaan di luar sana. Iya, ingin dengar jawaban lain. Iya. Ya. Aku kan sudah jawab. Mana yang enggak kamu mengerti? Apa? Itu urusanmu. Bahwa Alkitab berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Jadi kalau Lukas lah. Kan sudah aku jawab. Iya, apa yang ditulis Lukas? Firman Tuhan apa yang pendidikan? Lo belum dijawab, penonton gak bodoh di sini loh. Yang ditulis kisah manusia apa? Yang mengikutinya. Kisah manusia yang mengikuti. Ya betul. Bukan firman Tuhan berarti. Firman Tuhan. Firman Tuhan berarti. Dengar. Firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Udah? Jangan kau yang ditulis dulu. Lukas. Iya. Kan sudah aku bilang kisah manusia. Bahwa ada seorang manusia yang meneliti. Kok susah sekali. Oke, kisah manusia itu firman Tuhan atau bukan, Lai? Kisah manusia ya kisah kehidupan manusia. Yang terjadi karena adanya firman Tuhan. Yang terjadi karena... Aduh, jangan dipotong-potong dong. Oke. Apa ini? Kita belum dapat jawaban nih. Kau jangan potong. Kan giliranku menjawab. Ya, sudah aku jelaskan bahwa ketika Tuhan berfirman ada mulai kisahnya dari pertama sampai terakhir itu turun terus. Maka ketika ada ucapan manusia di situ, contoh surat Paulus, apakah itu firman Tuhan? Kalau yang menulis Paulus, ya dia firman Tuhan karena dia tidak tahu. Contoh kejadian sampai kejadian keluaran ulangan bilangan itu. Musa tidak mengerti kepenciptaan, maka difirmankan Tuhan. Paham ya? Setelah zaman Rasul Paulus, sudah dikenal tulisan, maka mereka ikut semua firman Tuhan yang ada, dan ada kisah manusia yang mengikutinya, dan itu dituliskan. Paham ya? Kisah manusia, aku bilang, saya nggak berubah. Kisah manusia dituliskan di dalam Alkitab. Tidak akan saya cabut pernyataan saya itu. Sudah. Sekarang ini sudah 1 jam. Apakah saya bisa giliran bertanya? Halo? Suaramu kok nggak ada, Goldian? Sorry. Aku mute. Gimana? Udah dengar? Sudah. Apakah kita sudah bisa bergantian? Oke, habis kita transisi, saya memberikan sebuah penutup dari kesimpulan jawaban Bro Rudi. Ya sangat lucu ya, saya tanya firman Tuhan atau bukan. Jangan disimpulkan. Ya, Bang Rud. Oke, lanjut. Sekarang aku giliran kowe. Okay. Giliran kowe. Oke. Oke ya, Goldian. Sekarang aku mau tapi minum air putih dulu. Kok pucat gitu aja, Bang Rudi? Mana pernah aku pucat. Wajahku memang begini. Ini pengaruh dari ini loh. Ini ada cahaya dari aku kira gara-gara lawan pendeta Abednego getar dan bikin wajah pucat. Tuhan kau lawan dan takut aku. Kau udah aku bilang. Jangankan hanya kau, pernah aku bilang sama orang, Tuhan kau lawan, tidak akan mampu lawan aku. Sama aku juga nggak takut, Lai. Aku lawan Tuhan, Lai juga nggak takut. Oke, sekarang jawab. Aku mau lihat kau takut apa enggak. Menurutmu, yang Al-Quran mana yang mau kita pakai? Versi Syiah atau Sunni? Silakan.
Loh, Al-Quran jelas menurut para ulama yang disepakati dengan para sahabat, yang dimana yang menganon dan menjadi juru peneliti kanon itu adalah Zaid bin Sabit. Lalu para sahabat mengkodifikasi Al-Quran yang berjumlah 30 juz dan 114 surat. Yang meneliti siapa? Zaid, anak buah Rasulullah langsung, yang dimana selama hidupnya selalu bersama Rasulullah. Jadi jelas yang kita pakai sekarang, yang di Birmingham University, probabilitasnya mencapai 98% sesuai dengan Al-Quran zaman Rasulullah. Itu 30 juz, 114 surat. Pakai itu mazhabnya Syiah atau Sunni? Silakan. Saya nggak Mazhab tanya itu Birmingham. apa? Ya, mazhab itu apa? Mazhab itu apa? Kitab sucimu yang sudah dibukukan itulah. Ya emang kitab sucinya Syiah apa lah? Kitab sucinya Syiah apa? Aku belum tahu kitab sucinya Syiah. Kalau Bible kan jelas 73 dan 66. Karena kau belum tahu, aku buka. Iya, kitab sucinya Syiah apa? Ya. Mana nih? Ini kitab juga, suci Syiah. ini juga bukan ku dapat dari orang Kristen. Itu di share dulu, share screen. Saya tidak dapat, ini bukan saya yang membuat ini ya. Maka ada yang bertanya begini, Al-Quran besarin dikit lah, besarin dikit. Oh, tunggu. Control plus. Di sini kecil banget. Oke. Ya. Dia bertanya begini, apakah Al-Quran Syiah itu berbeda dengan Al-Quran kita? Saya sering mendengar Syiah punya Al-Quran sendiri. Apa benar demikian? Trims. Jawabnya, Bismillah wassalatu wassalatu. Apa ini? Kau bacalah, aku kurang paham. Ada 3 keyakinan mendasar Syiah tentang kitab suci Al-Quran. 1. Mereka meyakini bahwa Al-Quran yang dipegang kaum muslim telah disimpangkan oleh para sahabat. Sehingga tidak semua ayat Al-Quran masih otentik. Beberapa ayat telah diubah dan sebagian besar dibuang para sahabat. Karena itu mereka mengakui sebagian Al-Quran yang dipegang kaum muslimin. Ushul Al-Kafi Al-Kulaini 241. 2. Syiah memiliki Al-Quran versi lain yang tidak ada dalam Al-Quran yang beredar di tengah-tengah muslim. Jumlah ayatnya 17.000. Ada 2 keterangan yang mereka sampaikan. 1. Al-Quran itu langsung diturunkan kepada Fatimah. 2. Al-Quran itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berikan hanya kepada Fatimah. Ushul Kafi Al-Kulaini 2-634. Dan keterangan Yasir Habib musuh sahabat. 3. Jibril itu salah sasaran. Seharusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, namun disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Quran ini tidak otentik karena tidak melalui jalur Ali radhiyallahu anhu. Hanya saja keyakinan ini hanya dimiliki sekelompok Syiah yang gulu Anisul Wahid. Ini. Jadi itu data yang mana dia si Goldian? Halo Goldian? Ya. Halo. Itu yang saya ambil. Iya. Tunggu dulu. Itu data itu yang bisa saya share sama kamu mengenai perbedaan itu. Kamu harus tentukan Sunni apa Syiah. Iya. Kalau kamu Sunni katakan Sunni, kalau kamu Syiah katakan Syiah. Pasti itu kamu pilih. Tidak mungkin kau katakan oh dua-duanya benar, tidak mungkin. Silakan. Thank you lah ya. Ya sebelumnya aku mau mengkritik sumber yang disampaikan Lei itu artikel lebih jelas ya. Sedangkan aku dari tadi menyampaikan sesuatu itu tidak berdasarkan artikel, tetapi berdasarkan web yang autentik. Tadi kode itu bukan artikel. Nah, dan di artikel itu tidak mencantumkan sumber sama sekali. Bagaimana aku bisa mempercayai artikel itu? Kalau kata Allah, ketika kau menerima berita dari orang kafir atau orang fasik, maka kau harus tabayun, yaitu meng-cross check. Sedangkan aku tidak lihat sumbernya ini dari mana, cuma artikel. Misal aku nulis ya, ini aku besok nulis bahwa Bible itu 90% bukan firman Tuhan semua, lalu ku jabarin dengan pemaparan yang sangat indah. Sebentar. Saya tidak perlu panjang lebar menjelaskannya. Tinggal kau tentukan kau pakai yang Sunni apa Syiah. Itu aja dulu. Ya datanya mana? Kalau ada Al-Quran Sunni, ada Al-Quran Syiah. Tadi sudah ku kasih data. Itu sumbernya itu ada loh. Kan sudah kubacakan. Itu artikel. Sebentar. Kalau aku bikin besok ya gini. Sumbernya sudah ada. Ushul Kafi Al-Kaulani. Halaman 2 garis miring 6 buku 2 mungkin 634. Di keterangan Yasir Habib musuh sahabat. Meskipun dia musuh,
saya tanya, kau pakai yang mana? Apakah Sunni, apakah Syiah? Tentukan saja aliranmu apa. Susah sekali. Ya, Kayak tapi saya tadi aku- langsung saya tentukan. Harus Iya. berimbang dong. Oke, tapi aku tidak begitu tertarik membahas sebuah artikel ya, karena artikel itu tidak bisa divalidasi ke akademisiannya. Sedangkan sumber yang saya berikan tadi absah, sohih, berasal dari kekristenan sendiri. Misal gini, kalau besok aku buat Tunggu. artikel, Bentar. Rudy, Sebentar. Tidak bisa gitu kau. Tentukan Sunni nggak apa ada Syiah. data, Karena aku nggak itu nyata. Oke, Kenapa nggak ada data? Saya sudah ada kasih data. tadi. Itu nyata. Sekarang Nggak ada bertanya kau, data. apakah Al-Quran Sunni dan Syiah sama? Kecuali Rudy, Dulu. tunjukkan ini loh Al-Quran Syiah. Makanya Jumlahnya aku tanya 90 kau ya, surat. Ini loh Al-Quran kamu yang Sunni. menjawab. Ya, Oke, kamu jawab. let me finish. Apakah Biar Al-Quran aku jawab. apakah Al-Quran Sunni dan Syiah sama? Jawab. Silakan. Oke. Kau Loh, itu. saya nggak tahu, saya belum menerima sumber otentik sama sekali selama saya Muslim. Apakah Al-Quran Sunni dan Syiah beda? Tapi hanya artikelologi yang baru disajikan. Oke, saya bahas. Ya, Al-Quran yang saya pakai ini, Al-Quran yang berasal dari Rasulullah dengan oral kepada sahabatnya. Lalu Rasulullah menyuruh Zain bin Sabit agar para sahabat ini memushafat atau mengkodifikasi Al-Quran. Dan ketika pengkodifisian itu selesai, yang meneliti itu adalah Zaid sendiri. Zaid Ya, juru Sunni. tulisnya Rasulullah. Berarti Sunni Loh, kan? kok Sunni? Kok Sunni? Sunni itu malah Sunni sama Syiah itu lebih dulu Syiah. Kalau ke sejarah. Berarti Tapi kita bahas Al-Quran baru. Nah, sekarang bertanya, Al-Quran yang kau pegang sekarang itu punyanya Sunni apa Syiah? Itu aja dulu. Punyanya Islam. Kok Sunni sama Syiah? Oh, enggak dong. Islam. Kalau punyanya Islam, mereka tak akan perang, enggak akan musuh-musuhan. Itu perang karena politik. Kita nggak Ya. bahas itu perang karena Oke. Ali radhiyallahu taala Berarti, anhu. Itu oke, tidak ada ya. relevansinya dengan tema. Berarti Saya punya Islam. ya, berarti Al-Quran Sunni dan Syiah sama. Loh, saya nggak tahu saya punya Islam. Loh, wait, let me finish. Saya nggak memposisikan diri saya Sunni atau Syiah, tapi saya Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan Nah, Al-Quran yang saya oke. pakai, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkannya dan Allah yang menjaganya. Yang Ya. dimana berasal dari orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dikodifikasi oleh sahabatnya dan sempurna. Bahkan Oke. katanya di Sekarang Birmingham saya tanya, University, kamu 98 aliran mana? probabilitasnya. Enggak. Loh. Kamu aliran mana? Sunni apa Syiah? Itu aja dulu. Loh, coba. emang gue Kristen punya aliran. Memang Tapi ada di dalam Islam ada aliran. Loh itu biarin orang, tapi lawan dialog Bro Rudy Goldian. Aku Islam, Saya bilang Islam bukan. fisil kafah insya Allah. Oke, sudah Nah. saya dapat ya. Oke. Bukan Atau Kristen seperti karismatik, Ya. Pentakosta. Ya. Atau kamu mau mengatakan gini lah biar gampangnya, kamu beriman kepada Al-Quran yang terjemahan Depak itulah gitu kira-kira ya. Karena itu kan sama dengan yang ada di Arab itu mungkin ya, gitu ya. Terjemahan bukan Al-Quran. Perlu diingat. Betul. Oh Ya, iya, maksudku yang sama. bukan seperti 12. Oke. Yang sama yang diterbitkan Depak apa gitu bisa aku bilangnya. Loh, yang diterbitkan Depak beserta terjemahnya itu bukan Al-Quran, Nah, tapi nggak usah. Al-Quran itu original Yang teksnya. bahasa Arabnya. Yang bahasa Arabnya aja, yang bahasa Arabnya. Nggak usah. Ya bahasa Arabnya yang dikodifikasi sekarang, yang dimana Ya. di penelitian Birmingham University probabilitasnya kesamaan dengan mushaf zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 98%. Itu yang kami pegang dan itu yang kami imani. Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami lakukan karena Allah berkata, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sudah. Allah memiliki kemampuan untuk menjaga Al-Quran, bukan seperti Bible yang banyak ayat dimakan tikus. Oke. Sekarang apakah Allahmu tidak menurunkan Taurat, Injil dan Zabur sehingga tidak mampu menjaganya? Pertanyaannya ada hubungannya dengan tema nggak? Kita membahas dua kitab Ada suci dong. Al-Quran dan Bible. Ada dong. Oke. Saya ingin meneliti apakah Taurat, Injil dan Zabur yang diturunkan Allah SWT itu benar dari Tuhan. Kenapa Allahmu tidak mampu menjaga Taurat, Injil dan Zabur? Coba jelaskan. Oke, sekarang pertanyaan balik ini, jawaban sekaligus pertanyaan balik. Taurat itu ada nggak di dalam Al-Quran? Kok kamu bertanya kepada saya ya? Iya, nah emang Ini pertanyaan kan giliran bro. bertanya. Nah, Gini. emang ya karena Tadi. pertanyaan Rudy Oke. itu mengundang sebuah pertanyaan Siap, ku jawab. dan jawabannya Di dalam- harus bertanya. Ya,
Di dalam Al-Quran ada tertulis bahwa Allah SWT menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil. Oke. Halo? Lai? Ya halo, sudah ku jawab. Oh iya. Oke, ya. Di dalam Al-Quran cuma menjelaskan bahwa Allah itu pernah menurunkan Injil dan Torah. Nazzalna alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Itu dalilnya surat Ali Imran yang pertama. Bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk membenarkan kitab sebelumnya, yakni Torah dan Injil. Dan Al-Quran itu kami percaya sebagai the last and final testament, sebagai perjanjian akhir yang disampaikan Allah. Saya, Let me finish. Belum. Karena pertanyaan saya belum kamu jawab. Pertanyaan saya belum kamu jawab. Biar saya jawab secara komprehensif. Rudy mendengarkan. Mengapa Allah SWT tidak bisa menjawab Taurat dan Injil? Kamu kan bertanya kepada saya, apakah ada? Ada. Terus jawablah yang Iya. Jangan lari-lari. Rudy ketika bertanya harus mendengarkan jawaban saya. Ya, Al-Quran itu sebuah kitab suci yang berdiri sendiri, tanpa bantuan perjanjian baru, tanpa bantuan kitab tanah, tanpa bantuan kitab-kitab purna. Al-Quran berdiri sendiri, langsung dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Itu tadi tentang Torah dan Injil. Ya, Allah menurunkan Torah, yaitu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa itu menyampaikan kepada Bani Israel. Lalu saya kasih pengajaran sedikit. Torah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama Torah Sebiktah dan Torah Sebalbeh. Pasti Rudy nggak tahu dan nggak mungkin tahu. Di dalam Al-Quran tidak ada itu. Sabar, finish. Al-Quran. Ya, silakan. Mau minta penjelasan. Iya. Sebentar. Kau jangan menjelaskan yang tidak ada di kitab. Sebentar. Kau jangan menjelaskan yang tidak ada di kitab sucimu. Di dalam Al-Quran dikatakan hanya Taurat saja. Taurat, Zabur, dan Injil. Kemana? Kenapa tidak bisa dijaga Allah SWT? Aku mau lihat apa benar dia Allah SWT. Dengerin ya, ini merupakan sebuah ilmu. Dengerin ya, ini ilmu dan daging banget ini isinya. Ketika aku menjelaskan secara komprehensif, Bro Rudy tolong diam. Tadi Bro Rudy ketika menjelaskan aku tidak motong ya, malah aku kasih kesempatan seluasa mungkin Bro Rudy menjelaskan. Kau tadi juga motong. Ya motong kan waktu jawaban Rudy nggak relevan, tetapi yang aku jawabkan. Ya, aku yang menjawab secara sistematis. Kau Sunni apa Syiah nggak mau kau jawab? Ya, aku bukan Sunni, bukan Syiah. Aku Islam. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, bukan inna dina indallahil Sunni. Tadi kau memaksa aku menjawab. Loh, emang Kristen mempercayai itu. Loh, aku juga sudah buktikan. Nah, sekarang tolong kau jelaskan langsung kepada topik. Mengapa Allah SWT tidak mampu menjaga Taurat, Zabur, dan Injil? Silakan. Diam. Oke, tapi kalau aku jawab, tolong diam karena ini isinya ilmu semua dan penonton Rudy ini pasti suka mendengar jawabanku. Ya, Al-Quran adalah sebuah kitab yang berdiri sendiri, kokoh 100%, the word of God, firman Tuhan. Tidak ada bantuan kitab tanah, tidak ada bantuan kitab Injil, tidak ada bantuan kitab-kitab warna seperti Yeskiel 23 itu yang perlu lagi tahu. Ketika Al-Quran menerangkan bahwa Torah dan Injil ini pernah turun, masa Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, Nazzalna alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Ya, Al-Quran membenarkan kitab semuanya yakni Torah dan Injil. Nah, pengertian dari Torah yaitu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa, lalu Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel. Dan Torah sendiri ini dibagi menjadi dua, dan jelas Rudy tidak tahu. Yang pertama Torah Sebiktah, yang kedua itu Torah Sebalbeh. Torah Sebiktah itu 5 kitab Pentateuch, kitab Musa. Kejadian, bilangan, ulangan, imamat, dan 5 itu. Dan Torah Sebalbeh itu adalah Torah lisan, yang orang itu penyampaian. Nah, ketika kita mengatakan, Taurat mana yang menurut Al-Quran benar? Tolong dijawab dari Al-Quran. Yang kau sebut itu di Bible itu, 5 kitab itu di Bible. Al-Quran tidak pernah menjelaskan ada 5 kitab Taurat itu. Nggak ada itu. Yang kau karang-karang. Oke, ulangi aja pertanyaannya. Aku jelasan di Al-Quran yang mana? Lah, Al-Quran yang kau pegang lah. Kalau memang ada hari ini aku murtad. Kalau bisa kau tunjukkan di Al-Quran dikatakan ada Taurat 5. Kejadian keluar Imamat. Loh,
Oh, Jelaskan. yang perlu Bro Rudi diketahui, jangan samakan perspektif Bro tentang 12 dan Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran itu di sini. Aku menjawab. Ya, sebentar. Yang membuat kau lucu, Galdian, aku minta dari Al-Quran. Kau jelaskan, ada tafadhal di Al-Quran itu. Yang ada di Al-Quran Taurat dibilang situ. Kalau kau mampu menjelaskan bahwa Taurat ada 5. Sebentar. Fakta dari mana di Al-Quran tidak tertulis? Ya kan gue kalau bicara sesuai dengan fakta. Tunjukkan ayatnya. Oke, boleh aku jawab. Lihat, ada 5 itu. Tunjukkan. Tunjukkan dulu ayatnya. Al-Quran bukan. Oke, jangan dipotong. Aku akan menjawab secara komprehensif. Yang pertama, kita harus tahu apa itu Al-Quran. Al-Quran itu sebuah kitab suci yang di dalamnya mengandung sejarah, mengandung tentang nubuatan, mengandung tentang sains dan tentang komitmen dan lain sebagainya. Tetapi perlu dicatat, Al-Quran bukan kitab sejarah atau kitab geografi atau kitab seperti pengenalan seseorang, misal begini, bla 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 dan lain sebagainya. Bukan, Al-Quran tetapi menghimpun yang baik-baik, lalu menceritakan yang jelek-jelek sebagai pelajaran bagi orang yang akan menerima Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, apakah Al-Quran menceritakan bahwa ada kitab Torah Pentateuch, ada Torah Sebae, ada Torah Sebiktas? Buat apa Al-Quran menceritakan itu? Nah, kalau Rudi bertanya, ya saya akan menjawab berdasarkan fakta yang telah saya pelajari, bahwa Torah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama Torah Sebiktas yang disebut 5 kitab Pentateuch dan kitab Sebae. Yang tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran tidak mengenal yang kau sebutkan itu. Jangan kau jelaskan yang tidak ada di Al-Quran. Kau bilang Al-Quran mengenal Taurat, titik, itu saja. Jangan kau bilang Taurat ada 2, ada 3. Nggak ada itu dikenal Al-Quran. Kau sama dengan melebihi Tuhanmu. Tuhanmu saja tidak mengerti yang kau sebutkan itu. Apa bukti Tuhanmu mengerti yang kau sebutkan itu? Coba jelaskan sama saya. Ini nggak relevan. Yang pertama, Tuhan itu maha tahu. Allah jelas. Kalau memang maha tahu, coba buktikan bahwa Tuhan yang kau sembah mengerti semua yang kau sebutkan itu. Di mana terdapat itu? Misal Al-Quran, let me finish. Misal Al-Quran, sebuah kitab suci yang menceritakan peristiwa dari Adam secara komprehensif sampai Nabi Muhammad. Lalu nubuatan kedepannya Al-Quran besarnya segini, bro. Jutaan kilo. Tapi Al-Quran cuma 30 juz. Let me finish. Bible segini. Kau mengarang-arang cerita, kau bilang segini, nggak ada. Bible aja. Dengerin, bro, nggak dengar. Ya, kau dengerin. sekarang segini, nggak ada. Nggak. Gini kita Goldian, kalau berdiskusi itu kan aku tanya, kalau kau jelaskan Taurat, jelaskanlah Taurat yang diturunkan Allah SWT. Jangan kau jelaskan Taurat yang tidak bisa kau buktikan keberadaannya di dalam Al-Quran. Sampai hadis, ada 2. Kau bilang tadi kan ada 2 Taurat. Ada ini. Ya, Rudi nggak tahu. Rudi nggak tahu. Karena itu bahasan akademis. Nggak tahu. Allah SWT berfirman tentang Torah Sebae. Apa itu Torah Sebae kalau tahu? Sebentar, lihat. Tunjukkan ayatnya di Al-Quran. Coba tunjukkan ayat di Al-Quran. Saya ingin lihat bahwa Allah SWT tahu seperti yang kau bilang mengenai dua kitab Taurat itu. Iya, Rudi, bentar, jangan dipotong. Bisa nggak motong? Bisa kan? Ya. Saya tidak akan motong kalau kamu lurus. Kayak saya tadi lurus. Yang pertama, biarkan pendeta Abednego menjelaskan bagaimana Al-Quran. Ya, jika Rudi meminta bahwa Al-Quran itu harus gini, bla 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 dan lain sebagainya, apa kapasitas Rudi? Yang pertama, Al-Quran itu sebuah kitab suci yang menceritakan peristiwa terdahulu yang akan kita ambil hikmahnya bagi kehidupan kita. Lalu peristiwa yang akan datang, sebuah nubuatan, sebuah profesi. Lalu tentang komitmen, perintah-perintah dan larangan. Al-Quran, jikalau Al-Quran itu mencatat peristiwa Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai manusia akhir zaman, maka Al-Quran akan segini besarnya, jutaan kilometer. Dan tidak mungkin Al-Quran cuma 30 juz, 1/4 perjanjian baru isinya. Dan kami rasa, Al-Quran gitu. Terus apa faedahnya menjelaskan Al-Quran menjelaskan Torah ada kitab Pentateuch Sebae apa? Kita nggak mendapat hikmah. Itu sesuatu yang di luar daripada Al-Quran yang kita pelajari sebagai bentuk pembelajaran akademis. Dan ternyata ketika saya menjelaskan Torah Sebae, Rudi nggak tahu. Pertanyaan saya
nggak kau jawab. Kenapa Allah SWT tidak mampu menjaga Taurat, Zabur, dan Injil? Oke. Itu aja pertanyaan, jawab aja singkat. Oke, Yeremia 8 ayat 8 juga mengatakan bahwa kegemaran orang Bani Israel itu juga merubah kitabnya sendiri. Lalu kenapa Allah tidak menjaga? Kenapa lari ke Yeremia? Ya. Kenapa lari ke Sebentar. Yeremia? Allah SWT tidak kenal Iya. Yeremia. Oh, Makanya kalau kalau nggak tahu, lurus aku tidak sebentar. potong. Kalau kau lurus aku tidak akan potong. Oke, Tolong sebentar. jelaskan mengapa Allah SWT tidak mampu menjaga Taurat, Injil, dan Zabur. Tolong atur etika diskusi. Ketika tadi saya bertanya kepada Bro Rudi, saya mengasih kesempatan yang sangat luas Bro Rudi menjawab. Saya itu membiarkan Saya Bro kan Rudi lari. menjawab semua saya, walaupun Betul. jawaban Bro Rudi tidak relevan. Oke. Saya relevan Jangan- semua. Kau yang lari-lari. Jangan, Saya jawab dari jangan Alkitab. batasin. Jangan batasin Ya, jawaban saya. Saya bertanya tentang Al-Quran, jawab dari Al-Quran. Titik. Oke. Silakan. Oke. Ali Imran, surat Ali Imran ya ayat awal mengatakan nazalna alaikal kitab bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurat wal injil. Bahwa Injil dan Taurat itu telah turun. Nah, serpihan-serpihan kitab Taurat, serpihan-serpihan Injil itu dihimpun di dalam Al-Qur'an. Nah, buat apa sekarang? Pertanyaannya, loh, faedahnya apa? Terus urgensinya apa? Al-Quran menjelaskan Torah Sebiktah, Torah Seba'al-Bah, Halakah, Talmud, Misnah, Midras, dan lain sebagainya. Buat apa itu? Itu merupakan pembelajaran orang Yahudi sendiri. Kami cukup menerima serpihan-serpihan kisah-kisah Nabi Allah terdahulu. Misal Musa mengajarkan kepada Bani Israel tentang Tauhid. Ismuna al-Israel Allah ilahuna Allahul Wahid. Ulangan 6 ayat 4. Ternyata di Al-Quran juga ada. Toha 14 innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata lidzikri. Terus di surat Maryam Isa juga mengatakan fa'budni rabbi wa rabbukum engkau harus menyembah Tuhanku dan Allahmu Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17 juga mengatakan demikian. Serpihan-serpihan yang ada di dalam kitab Taurat Kalau dan kamu Injil mengambil dari itu Bible, dimasukkan di dalam mereka tidak Al-Quran. pernah mengambil dari Al-Quran. Goldian. Nah, karena Kalau orang itu kamu nggak paham Al-Quran. siapa bilang nggak paham? Saya memang nggak Nah, mau iya, jadi mengambil. nggak paham. Karena kau bicara tentang Bible, aku jawab dari Bible. Sekarang aku menanya tentang Al-Quran. Jangan kau seolah-olah mau mengatakan bahwa ayat yang di Al-Quran itu diambil dari Bible. Nggak baik. Bukan Jelaskan aja di diambil. Al-Quran. Seperti Saya bilang ulangan bilang ini diambil. sama dengan ini. Ulangan ini sama dengan ini kau bilang. Ini sama dengan Oke. ini. Nggak boleh begitu. Pertanyaan saya, mengapa Allah SWT tidak mampu menjaga Taurat, Zabur, dan Iya, Injil? iya, Kenapa tapi tidak jangan mampu? panik. Oh, bukan tidak mampu. Iya, oke. Rada pucat soalnya muka lo Rudi, minum air putih yang banyak ya. Lampu, Iya. nah ini ini kan lampu Oh dari sini. iya. Oh iya, oke. Slow. Oke, ya. Oke, karena apa? Karena ada the last and the final messenger yaitu Al-Quran, the last testament or final testament yaitu Al-Quran. Ya karena Al-Quran datang karena membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang telah diselewengkan. Allah berfirman, barang siapa mengatakan lalu membuat ayat lalu bilang ini dari Allah, ini bismillah, ini dari Allah. Ya, karena ada Al-Quran sebagai penutup kitab yang dimana Al-Quran menjadi hikmah bagi seluruh manusia, yaitu alasan Allah tidak menjaganya sebagai pelajaran umat terdahulu agar umat zaman Rasulullah dan setelahnya tidak melakukan hal yang demikian. Dan jawabannya itu adalah simple. Allah mengatakan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Oke, ada lagi? Ya, oke. Yang saya tanya belum juga kamu jawab. Mengapa Allah tidak mampu menjaga? Loh, sudah saya jawab. Bahkan Apa? pertanyaan gue Alasannya? itu tadi belum sama sekali gue jawab. Kalau aku bantah malah gampang bantah semua. Kenapa, Pak? Tidak kau bantah tadi. Kan kau punya waktu membantah. Dan kau punya waktu Iya. bertanya kepadaku. Sekarang Ya, aku karena tanya kasihan. mengapa Allah SWT tidak mampu menjaga Taurat, Injil, dan Zabur? Masa kalah sama Yahudi? Itu pertanyaannya Masa kalah sama salah. Nasrani? Pertanyaannya salah. Pertanyaan lo yang salah. Ya. Kenapa Karena salah? ya jelas salah. Jadi yang benarnya gimana? Yang benarnya gimana? Coba. Yang benar, kenapa Al-Quran sebagai final testament itu dijaga? Ini aku jelasin sebentar.
Oke, aku jelasin ya. Ya, karena Al-Quran itu sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Allah, kepada sang hataman nabiyina yang ummi, hikum takim bekulu Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Al-Quran diturunkan dan dijaga oleh Allah. Lalu Allah menceritakan bahwa kebiasaan orang terdahulu itu merubah kitabnya, lalu mengatakan Bismillah. Inilah dari Allah. Sebagai apa? Sebagai bentuk pelajaran umat akhir zaman. Wal takum minkum ummati, umat pertengahan, kuntum khaira ummah. Umat terbaik itu sebagai pelajaran jawabannya. Simple. Nah, Ada lagi? sekarang kamu jelaskan tadi membenarkan. Masa yang benar nggak bisa dijaga? Yang kedua, Sudah aku jelasin, ada lagi ya, nggak termutus soalnya pertanyaan tadi. Lanjut. Yang kedua, kitab Zabur itu tidak pernah dicela oleh Allah SWT. Tapi Allah SWT satu ayat pun isi Zabur nggak tahu. Apa buktinya kitab suci? Kata, tunjukkanlah. Apa isinya Zabur itu yang ada di dalam Al-Quran? Sebutkan ayat berapa? Oke. Kalau benar Al-Quran itu dari seperti kita tema diskusi kita, maka Allah SWT harus mengerti lebih dari kau. Karena itulah 610 datang firman itu. Maka harus tertulis seperti yang kau bilang itu lengkap. Bahwa kau bilang Taurat ada 2, ini. Ya kalau mau ditulis semua, lebarnya 1 juta kilometer, lah. Nggak ada 1 juta kilometer Bible aja lengkap segini. Bible aja segini. Adam alaihissalam, kalau kisah Adam alaihissalam sampai umat terakhir ini 1 juta lebarnya. Terus urgensinya apa? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, kok lebih hebat kau? Kau bisa bilang 2 Taurat gini. Sementara di Al-Quran tidak ada dibilang 2 Taurat yang dirubah. Kau hebat, bisa kau tunjukkan. Tidak ada. Dan yang berikutnya aku tanya lagi sama kau ya. Karena kita harus menguji kebenaran firman Tuhan itu. Dalam sejarah dunia, ya kan? Iya, sejarah apa? Ya, sejarah dunia inilah, ya. Bahwa ini apa lagi yang muncul-muncul ini? Coba hilangkan dulu tuh. Nah, kita sudah mengetahui mana yang benar. Apakah Nabi Isa disalib atau tidak disalib? Oke. Menurut sejarah dunia dulu, silakan. Oke, ya. Ini sama kesukaan saya. Kita main data ya. Ya, di dalam Al-Quran jelas dikatakan wa qulihim inna qatalna Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyalahum. Bahwa Nabi Isa ini tidak pernah mati di palang salib. Menurut sejarawan, oke, kita share. Bahkan Bible sendiri aslinya tidak mengatakan Isa disalib di dalam Bible. Ya, saya akan buka data para sejarawan. Ya. Di dalam bukunya Barbara Piering yang berjudul Jesus the Man, ini seorang sejarawan Jesus dan naskah Laut Mati. Bisa lihat kan, aku besarin. Ya, Jesus the Man. Pada halaman 152 kalau saya tidak salah. Oh, bukan 152 ya. Oh, ini 154 ya. A date that file. Kita percaya umat muslim bahwa penyaliban itu benar-benar eksis, tapi masih ambigu apakah yang disalib. Ya. Saya nggak tanya siapa yang disalib. Kenapa di dalam ini saya akan jelaskan dari data sejarawan. Kalian diam. Baru ditanya saya. Enggak. Gini. Pertanyaan bukan itu. Ya, let me finish. Bro Rudi bertanya, saya memiliki kewajiban menjawab, dan jawaban saya itu selalu didasari data. Oke, tahan dulu ya. Ya, kalau main data kan enak, jangan kira takiah. Oke. Ini datanya bahasa Inggris, tapi Rudi nggak bisa bahasa Inggris kayaknya. Ya. Ya, bercanda. Nah, ini di dalam bukunya Barbara Piering, seorang sejarawan Jesus dan naskah mati, dengan tajuk A Deed That File. Di sini dikatakan, Jesus did not die on the cross. He recovered from the effect of the poison, was helped to escape from the tomb by friend, and stayed with them until he reached Rome.
Itu yang dikatakan oleh sejarawan Kristen sendiri. Yesus itu sejatinya tidak mati di kayu salib. Ia berhasil sembuh dari efek racun. Dia dibantu untuk merecovery oleh teman-temannya, lalu dibawa kembali ke Roma. Dan itu yang mengatakan bukan orang Islam, bukan orang Yahudi, bukan orang ateis, tapi orang Kristen sendiri. Dan itu data. Oke. Berarti kau menyangkal An-Nisa 157. Apa yang saya sangkal? Tidak disalib. Lah iya. Arti Itu tadi disalib kau itu bilang apa? disalib. Tadi kau bilang Arti disalib, disalib itu hanya apa? tidak mati. Oke. Ya. Pertanyaan bagus ini. Pertanyaan bagus. Biar aku jawab ya. Oke. Ya. Kata penyaliban di dalam bahasa Inggris itu adalah crucifixion. Kalau baru dicek di dalam Oxford Dictionary, kata crucifixion itu artinya seorang yang digantung di palang salib gini, lalu mati. Itu baru clock disalib. Al-Quran mengatakan wama qataluhu, dia tidak mati disalib, wama salabuhu walakin subbihalahum. Nah, itu cocok. Barbara Perry mengatakan that Jesus not die in the cross. Yesus tidak mati di palang salib, tapi dia berhasil sembuh sebagai korban penebus salah. Lalu dia tua menikah melihat istrinya. Yesaya 53 ayat 10. Itu jawabannya berdasarkan data dan fakta yang ada. Al-Quran tidak mengatakan demikian. Al-Quran mengatakan tidak salib, yang disalib yang diserupakan. Artinya Yesus tidak naik sedikit pun. Tetapi yang diserupakan. Itu Lerudi tidak bisa baca. Itu saya tahu. Bahkan saya tahu ayatnya. Wa qaulihim inna qatalna Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Kata qataluhu, misal kalau Leru dicek di dalam Al-Quran terjemahan Yusuf Ali dalam bahasa Inggris, di sana dikatakan crucified on the day. Artinya apa? Kata crucifixion, kalau kita cek di dalam Oxford Dictionary, artinya seorang yang digantung di palang salib, lalu gini, dan dia mati. Tapi Al-Quran mengatakan dia tidak mati di palang salib. Tetapi dia tidak mati juga, gak masalah Bu. Dia tidak disalib. Iya, masalahnya. Jangan kau iya, ada dua perspektif. Kalau diserupakan, bahkan di Bible mengatakan, jangan kau taati isi Al-Quran. Al-Quran bilang tidak disalib loh, yang disalib yang diserupakan. Sementara kata salah sebentar. Sementara kau mengambil istilah Barbara Tering, dia disalib tetapi tidak mati. Iya. Sementara Al-Quran mengatakan tidak disalib. Yang disalib itu yang diserupakan. Kenapa kau melawan lagi? Kan aneh. Oke. Larudi mau ku jawab pakai Bible, pakai data sejarawan atau apa? Tentang yang diserupakan Yesus tidak mati di salib. Al-Quran jelas Amsal 157. Iya. Tentang Al-Quran. Dari Al-Quran kita sesuaikan dengan sejarah dunia. Apa benar ini dari Tuhan atau bagaimana? Silakan. Oke, sekarang sebelum kita ke Al-Quran, sejarah dunia mana yang Leru dibaca? Tolong tunjukkan datanya. Buku sejarah apa? Sejarah dunia apa? Kak, tadi kau sudah mengambil buku Barbara Tering. Barbara Tering yang kau andalkan itu mengatakan Yesus disalib tapi tidak mati. Berbeda dengan Al-Quran. Yesus, Nabi Isa sama sekali tidak disalib. Salah. Enggak, gini, yang aku herankan, sebelumnya mohon maaf ini, Rudi tidak paham bahasa Inggris, tidak paham kaidah bahasa Inggris, lalu mengatakan, ternyata yang dikatakan Barbara Tering begitu. Kalau kita main data, kita cek arti kata crucifixion itu seorang yang digantung di palang salib, dipaku, lalu dia mati. Tapi Barbara Tering mengatakan Jesus not die on the cross. Itu yang dikatakan sama dengan kata salabuhu. Kalau kita cek di dalam Quran terjemahannya Yusuf Ali bahasa Inggris itu Barbara Tering mengatakan enggak Yesus disalib. Loh, disalib itu dulu apa bahasa Inggrisnya? Kita harus tahu. Saya enggak tanya itu. Yang saya tanya Barbara Tering mengatakan enggak Yesus disalib. Atau Barbara Tering artinya tidak pernah dia naik, tetapi orang lain yang dinaikkan. Barbara Tering dan bukti penelitian dia menghabiskan waktu selama 30 tahun. Dia menghabiskan waktu selama 30 tahun untuk meneliti sejarah Yesus mengatakan Jesus not die on the cross. Itu adalah fakta ilmiah yang disampaikan oleh Tering.
Disalib Saya nggak tahu. Kata disalib buka. crucifixion. Oke. Share screen Silakan dulu. Rudy baca aja. Ya, itu udah aku share screen. Oke. Ini Barbara Theory atau Al-Quran harus share screen? Al-Quran dong, Al-Quran. Makanya Oke. saya tidak suka kalau bicara Al-Quran, kau ambil pernyataan orang lain. Pernyataan dari Al-Quran saja lah kau ambil. Ini Dan debat kami hukum juga akademis, kadang brother. betul. Tetapi kalau kau ambil dari orang lain, sekarang kau kelabakan kan? Sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Ingat ya, tidak menyalib artinya Nabi Isa itu tidak sekalipun ditangkap. Karena untuk disalib kan harus ditangkap dulu. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Ngerti kau? Artinya bahwa Nabi Isa itu tidak pernah ditangkap untuk disalib. Tetapi orang yang diserupakan itu ditangkap lebih dahulu. Kalau kau baca itu, Oke, proses tapi penyalipan di situ dikatakan nggak? Di situ dikatakan nggak di Al-Quran bahwa orang yang diserupakan itu yang disalib? ya aku nggak tahu kau yang menjelaskan. Baca aja. Di situ tidak mengatakan bahwa yang dibunuh kotalu yang dibunuh itu adalah tim subhalahum yang diserupakan. Nah, tetapi kalau kita lihat diksinya kata solabu itu dalam bahasa Inggris ada crucifixion. Arti daripada itu kalau kita cek di dalam Oxford Dictionary, seorang yang digantung di palang salib dan dia mati. Data tadi menunjukkan di dalam bukunya Barbara Theory, Jesus the Man, pada halaman 154, Jesus not die on the cross. Dan itu menjadi perbedaan. Lalu di dalam kitab sebentar, Barbara Theory mengatakan tidak Yesus disalib. Dia kan mengatakan Yesus tidak mati disalib. Mana Barbara Theory mengatakan Yesus mati disalib? Dia kata crucifixion. Bro, aku bilang Barbara Theory mengatakan. Barbara Theory dikatakan sini? Aku udah baca semua ini. Iya, di mana dikatakan di sini? Silakan cari frase crucifixion. Halo, sebentar dulu. Kan aku sudah bilang Barbara Theory mengatakan Yesus tidak mati disalib. Sudah dengar baik-baik, jangan kau balik-balik. Sudah. Tetapi apakah Barbara Theory mengatakan bahwa Yesus tidak disalib? Saya tidak bilang matinya, disalib aja dulu. Ada nggak peristiwa penyaliban itu? Ya nanti saya kasih. Ya, nanti saya kirim ke live. Sekarang sebentar. Ada nggak peristiwa penyaliban itu? Itu aja lah dulu. Loh, kalau peristiwa penyaliban kami percaya ada. Ya sudah, tetapi Al-Quran bilang tidak ada peristiwa penyaliban untuk Nabi Isa, enggak ada. Al-Quran menjelaskan bahwa peristiwa penyaliban itu ada, tetapi Nabi Isa tidak pernah died on the cross, tidak pernah mati di dalam salib. Belajar lagi, oke. Tetapi yang mereka, ini buka ya. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa, kata orang-orang itu kan, Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Kan tidak menyalibnya. Yaitu diksi yang digunakan salah buhu. Kita tidak terpaku dari sebuah terjemahan. Loh, artinya di situ tidak ada peristiwa penyaliban Isa. Tetapi orang yang diserupakan. Ya, yang penting ada penyaliban gitu aja, beres. Nah, sekarang kembali ke topik. Kalau kamu bilang ada peristiwa penyaliban, artinya Bible itu yang dari Tuhan, ada peristiwa penyaliban. Al-Quran juga mengatakan ada peristiwa penyaliban, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak menyalibnya. Anisa 156 sampai 158. Bro, mengerti nggak kau artinya mereka tidak menyalib? Ngerti, tapi ada peristiwa penyaliban. Dan kalau bro cek di dalam let me finish. Dan kalau bro cek di dalam Sanhedrin 47a ayat 20 bahwa Isa atau Yesus itu dirajam, dilempari batu, killing by stone, dirajam. Dan karena itu Al-Quran, maka orang Yahudi itu ragu-ragu. Bahkan Pontius Pilatus pun juga ragu-ragu. Apa benar sih Isa ini mati? Silakan cek di dalam Bible. Tetapi yang perlu bro ketahui, peristiwa penyaliban itu eksis baik di dalam Biblos, baik di dalam Al-Quran maupun catatan sejarawan. Karena Al-Quran mengatakan bahwa qataluhu wa ma salabuhu. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan yang sesuai dengan tema kita hari ini. Soalnya kita sudah sejam setengah lebih dan sekarang malam minggu. Ya. Berarti kau sudah mengakui. Mengakui apa?
Yang benar itu Injil, yang di dalam Bible Enggak. ada peristiwa. Enggak. Ya iya, Al-Quran juga ada peristiwa. Jangan Mana? memutar balikan Mana saya. ayatnya? Loh, Anisa 156, Anisa 157 bahwa penyalipan itu benar-benar ada. Wa Jadi Nabi qawlihi Isa disalib. inna Nabi qatalna Isa disalib. Masiha Isa. Jangan Kata sama dia. Jangan Loh, sama dia. enggak, saya enggak pernah bilang Nabi Isa disalib. Karena diksi Tadi yang kau bilang digunakan. disalib. Jawab. Kau bilang ada disalib. Tunggu. Sekarang nggak pernah Tunggu, disalib. ya. Jangan panik, ya. Minum air putih. Minum air putih yang banyak dulu, jangan panik. Aku Ya, setuju. kan enak nih, dapat pengajaran dari pendeta Abed Nego Larudi ini. Nah, Kau yang diksi bingung apa digunakan. pengacara. Enggak, saya nggak pernah bingung kalau lawan para domba. Jujur saya nggak pernah bingung. Kalau Tadi kau kata bingung. Kau bilang Nggak pernah saya Kau bingung. bilang Barbara Tering bilang ya ada disalib. Dan Nggak, ini nggak, bilang ada nggak. disalib, tapi tak Oke. mati. Sekarang Nabi Oke. Isa disalib apa enggak? Kau bilang pertama kau bilang iya disalib, ada peristiwa itu. Tapi buktinya di situ tidak menyalibkan. Dibilang, oh sorry saya tidak bilang. di mana? Oke, sekarang saya tanya, bahasa Inggrisnya disalib mati apa? Saya tidak menanya bahasa Inggris disalib. Loh, ya kan Ada orang- bilang Barbara Tering bilang bisa disalib, bahasa Inggrisnya disalib apa? Ada orang disalib tidak mati. Enggak, bahasa Inggrisnya disalib apa? Itu dulu. Google Disalib Translate tidak dulu. harus mati. Loh, Saya tidak bahasa tanya itu. Inggrisnya disalib apa? Terus Saya kita tidak merujuk ke tanya kamus hidup deh. atau matinya. Hidup atau matinya saya tidak tanya. Yang- Enggak. Lawan dialog saya ini Berarti tidak begini. mengerti rupanya. Iya, bahasa Berarti- Inggrisnya disalib apa? Jangan, aku tidak tanya itu. Berarti menurutmu Nabi Isa. Jadi menurutmu Nabi Isa disalib apa enggak? Ya Nabi Isa nggak disalib. Nah sudah. Berarti Katanya tadi kau bilang disalib. ya sudah. Nah, siapa bilang tadi disalib? Nabi Isa tidak disalib ya, pegang ya. Iya. Oke. Oke. Sekarang aku tanya, Barbara Tering mengatakan Yesus disalib apa enggak? Enggak, Menghemati sekarang oke. Oke, Mana sekarang dia saya mengatakan tanya. Yesus tidak Ya. disalib? Yesus Oke, ditangkap. oke. Sekarang Barbara Nanti Tering ini- mengatakan enggak oke. Yesus ditangkap dan dia dili. Oke, nanti aku kasih PDF-nya. Silakan cari frasa crucifixion. Saya tidak Sekarang tanya bahasa itu. Inggrisnya disalib apa? Sekarang gini aja, gini aja. harus Oke. tanya. Biar lebih gampang, lebih Iya. gampang. Apakah Barbara Tering mengatakan Yesus ditangkap? Ya, Yesus ditangkap. ya, dia Yesus ditangkap. Iya. Ditangkap. Kenapa emangnya? Ya. Ah. Al-Quran mengatakan Nabi Isa tidak ditangkap. Kata siapa? Kata siapa? Baca aja yang ayat kau bilang tadi. Kalau ditangkap Iya, pasti silakan disalib. kasih ayatnya. Loh, Ya. enggak juga. Enggak juga. Oh, enggak juga. Orang dia digari misalnya. Bagaimana Ya lari? kalau ditangkap misal nih polisi nangkap Lerudi, terus Lerudi setelah ditangkap bisa kabur kan, dia jadi di penjara. Ini tidak kabur bro. Tapi Loh. digantikan. Artinya dia tidak pernah ditangkap karena digantikan. Ngerti maksudnya? Yang mengganti ini tidak pernah iya. ditangkap. Oke, misal nih, misal Lerudi, Sudah buka baju dia geng. Takut enggak, aku, Udah panas dia. enggak lah, oke, aku Oke pakai lah, jas sudah. kurang. Iya, oke, udah lah, apa? Ya, kita udah Oke, kita lanjut lagi. Kita sudah berbagi waktu ke 40 menit. Iya. 40 menit. Aku mohon maaf ya apabila ada salah kata lah. Aman. Itu, Selu. iya, di Kita selu. akan berdiskusi. Takut tampil wajah nanti dilaporkan oleh viewer Lerudi. Enggak. Orang Iya, Kristen tidak akan pernah canda. melaporkan. Tenang aja. Oke, Goldian terima Oke, kasih ya. salam damai, thank you ya. Salam. Sampai Oke. ketemu lagi, oke. Ayo. Yo. Bye bye.